Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan yang sehat walafiat, serta selalu ada dalam lindungan Ibu Sang Yang Widi Wasi. Kali ini Ibu akan mempersembahkan sebuah video tentang materi orang suci. Nah anak-anak, silakan tonton video di bawah ini. Menghargai orang suci yang patut diteladani. A. Orang suci sebagai penuntun umat. Orang suci terdiri dari kata orang dan suci. Orang berarti manusia dan suci berarti kemurnian dan kebersihan lahir batin. Jadi, orang suci adalah manusia yang memiliki kekuatan mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta peka akan getaran-getaran spiritual, welas asih, dan memiliki kemurnian batin dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama Hindu. Orang suci sebagai penuntun umat. Ajaran agama Hindu memiliki banyak sebutan bagi orang suci, seperti Sulinggih, Maharesi, Bagawan, dan sebutan orang suci lainnya. Apakah Sulinggih itu? Sulinggih adalah orang yang diberikan kedudukan utama dan mulia karena kesucian diri dan perilaku leluhurnya, serta mampu membimbing umat mendekatkan diri ke hadapan Ide Sang Yang Widi. Nah, inilah gambar Sulinggih dan gambar pemangku. Nah, anak-anak, sebelum diberi gelar sebagai orang suci harus melaksanakan upacara medikse. Apakah upacara medikse itu? Upacara medikse adalah upacara bentuk penyucian untuk membersihkan seseorang secara lahir dan batin. Perilaku santun kepada orang suci. Apa saja perilaku santun kepada orang suci? Perilaku santun kepada orang suci dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. 1. Hormat dan taat menjalankan nasihatnya. 2. Selalu berdoa setiap memulai suatu kegiatan. 3. Rajin membaca kitab suci dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Selalu mengamalkan ajaran Trikaya Parisuda. 5. Hormat kepada catur guru. Dan yang keenam, melaksanakan resiyatnya. Nah, jenis-jenis orang suci. Orang suci dalam agama Hindu digolongkan menjadi dua kelompok besar, yaitu golongan Eka Jati dan golongan Dwi Jati. Yang termasuk golongan Eka Jati adalah orang suci yang melakukan pembersihan diri tahap awal yang disebut mewinten. Setelah melewati tahap mewinten, golongan Eka Jati dapat memimpin upacara keagamaan yang bersifat triyajna. Orang suci yang termasuk kelompok Eka Jati yaitu pemangku atau pinandita, balian, dalang, dukun, dan wasi. Nah, yang tergolong golongan Dwi Jati adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau medikse. Orang yang telah melaksanakan proses medikse disebut orang yang lahir dua kali. Yang pertama, kelahiran dari ibu kandungnya, sedangkan yang kedua,
kelahiran dari seorang guru rohani atau dang acarya atau nabi. Setelah melakukan proses mendiksa, orang suci tersebut diberi gelar sulinggih atau pandita. Nah, orang-orang suci yang termasuk golongan bijati adalah pandita, pedanda, pujangga, maharesi, bagawan, empu, dan dukuh. Apa saja syarat-syarat orang suci? Nah, adapun syarat-syarat orang suci adalah sebagai berikut. 1. Laki-laki yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya atau Sukla Brahmacari. 2. Wanita yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya atau Sukla Brahmacari. 3. Pasangan suami istri yang sah. 4. Usia minimal 40 tahun. 5. Paham bahasa Kawi, Sanskerta, bahasa Indonesia, menguasai secara mendalam isi dari kitab suci Weda, dan memiliki pengetahuan umum yang luas. 6. Sehat jasmani dan rohani. 7. Berbudi pekerti yang luhur. 8. Tidak tersangkut pidana. 9. Mendapat persetujuan dari gurunya atau nabi. Dan yang terakhir 10, tidak terikat dengan pekerjaan di luar kegiatan keagamaan. Selanjutnya, tugas dan kewajiban orang suci. Sebagai orang suci, tentu memiliki kewajiban dan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini tugas dan kewajiban dari orang suci. Pertama, melaksanakan Surya Sewana setiap pagi. 2. Memimpin persembahyangan umat. 3. Memimpin pelaksanaan upacara yajna sesuai dengan kitab suci Weda. 4. Melaksanakan tirta yatra. 5. Aktif dalam kegiatan untuk meningkatkan kesucian diri. Dan yang keenam, mampu memberikan ajaran dharma atau kebaikan pada umatnya. Selanjutnya adalah larangan-larangan orang suci. Ada beberapa larangan yang harus dipatuhi sebagai orang suci agar terbebas dari ketidaksucian, antara lain menghina guru, membunuh, berdusta, suka bertengkar, sombong, rakus atau tamak, terlibat hutang piutang, merampok, memberikan makan dan minum pada pencuri, memakan daging, meminum minuman keras, dan mengonsumsi narkoba. Itulah larangan-larangan orang suci yang harus dipatuhi. Upaya-upaya menghormati orang suci. Sebagai pemeluk agama yang taat, wajib kita menghargai dan menghormati orang suci, sehingga kita selalu mendapat tuntunan dan bimbingan beliau. Adapun cara kita menghormati orang suci antara lain: 1. Mengunjungi tempat-tempat tinggal orang suci. 2. Berkata-kata sopan terhadap orang suci. 3. Mentaati nasihat-nasihat positif dari orang suci. Memberikan pelayanan yang baik kepada orang suci. 5. Memberi dana punya atau sedekah kepada pandita. Dan yang keenam, meminta nasihat dan
persetujuan dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran tadi, kenapa kita harus menghargai dan menghormati orang suci? Karena orang suci adalah orang yang telah memberikan kita pengetahuan yang benar. Dan berkat para resi yang menerima wahyu suci Weda yang disebarkan kepada umatnya untuk mengupayakan kita mendapatkan kesempurnaan hidup. Sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Untuk pembelajaran selanjutnya akan Ibu lanjutkan minggu depan. Marilah kita tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi.